Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku pribadi dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena hanya mereka yang beruntung dalam kehidupan dunia dan kehidupan selanjutnya. Ramadan, bulan yang dinanti-nanti. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan, bulan yang dipilih di antara 12 bulan untuk menjadi bulan diwajibkannya rukun Islam, berpuasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang spesial, panggilan yang khusus. Allah khususkan buat hamba-hambanya yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah tidak ada kewajiban puasa. Setahun setelah beliau hijrah ke kota Madinah juga belum diwajibkan puasa Ramadan ini. Sampai datang bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Allah turunkan firman-Nya ini. Allah panggil orang-orang yang beriman. Lalu Allah katakan, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa itu puasa? Kenapa kita puasa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan kalian umat yang pertama kali diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa itu menahan dari segala yang membatalkan puasa itu, dari makan dan minum dan syahwat kita, dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam, dengan niat. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kehidupan ini tidak lama. Kita tahu mbah kita sudah mati, tetangga kita mati, orang-orang yang kita kenal juga pergi meninggalkan dunia ini. Kita hanya menunggu antrian. Cepat atau lambat akan datang antrian tersebut. Dan kita dengar ada yang namanya surga. Kita dengar dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, kelezatan yang tidak pernah dilihat, kenikmatan yang tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Untuk siapa surga itu? Allah katakan uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak sembarangan orang bisa masuk surga. Khusus yang bertakwa Allah masukkan surga. Dan ternyata puasa disyariatkan menunggu proses 14 bulan lebih. Ditempa, dikuatkan iman para sahabat. Ketika datang perintah puasa, mereka puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Ahibati fillah, kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini, tidak pernah. Tapi Allah ciptakan kita.
Kita melihat berbagai hal dalam kehidupan ini yang tidak kita inginkan, tapi itu terjadi. Banyak cita-cita, banyak keinginan, banyak harapan, tapi angin tidak selalu bertiup sesuai dengan keinginan nelayan. Kenapa? Karena kita ini budak. Kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Kita tidak memiliki apa-apa. Maka tatkala kita mendengar ada orang meninggal dunia, ada orang terkena musibah, apa yang kita katakan? Inna lillah. Kita tuh milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita bertanya, kenapa Allah menginginkan kehadiran kita di muka bumi ini? Kenapa kita ada? Sebagian berpikir, ya, untuk bersenang-senang dalam kehidupan ini. Allah menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah sebutkan kematian terlebih dahulu karena dulu kita nggak ada. Bapak kita dulu nggak ada, kakek kita dulu nggak ada, lalu kita jadi ada. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling panjang berkuasa, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling pinter, bukan yang paling kuat, tapi yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Ada dua syarat. Yang paling ikhlas, dia tidak berharap pujian dan sanjungan ketika beramal. Dia tidak mencari harta dengan amalannya, dan dia mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tadi kita mendengar muadzin mengumandangkan azan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau akan jadi yang terbaik tatkala engkau ikhlas beramal, mengabdi kepada pencipta, dan engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, mungkin ayat ini membuat sebagian orang berpikir, oh, seakan-akan Allah butuh dengan kita beribadah kepadanya. Tidak. Enggak. Allah nggak butuh kita datang ke masjid ini untuk sholat Jumat. Allah nggak butuh kita beriman, juga nggak butuh. Allah nggak butuh kita puasa nanti di bulan Ramadan. Lah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Monggo, yang mau beriman beriman, yang mau kafir kafir. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah menceritakan Nabi Musa ketika berkata kepada kaumnya, Firaun yang memiliki kekuasaan dan kerajaan di Mesir dengan bala tentara yang begitu banyak. Apa kata Nabi Musa? Wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kafir, kalian dan semua penduduk bumi itu kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya, nggak membutuhkan kalian, dan maha terpuji. Tidak butuh pujian dan sanjungan kalian, tidak butuh dengan tasbih kalian, tahmid kalian, tahlil kalian, takbir kalian. La. Ketika Allah mewajibkan haji, kita tahu ibadah haji membutuhkan biaya yang besar. Kita tahu bagaimana effort yang dikeluarkan orang berangkat haji. Keluarganya ditinggalkan, kerjaannya ditinggalkan, negerinya ditinggalkan, berhari-hari dia berangkat ke sana. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan, ya, yang mampu berangkat haji. Wa man kafara fa
innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi kalau ada yang kafir, ada yang tidak mau berangkat haji, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Bukan hanya sama kita, bukan hanya dengan bangsa Indonesia. Alam semesta ini milik Allah. Allah nggak butuh. Maka tolong, momentum Ramadan ini jadikan sebagai titik kembali kita menjadi hamba Allah. Kadangkala kita sudah terlalu jauh menyimpang, padahal engkau hamba. Dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Ya, kita capek, kita lelah. 5 kali dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan mengeluarkan zakat, berangkat haji, lelah dan capek. Ada banyak aturan. Nah, kita di penjara. Engkau harus tahu dengan posisimu, sehingga tatkala seorang sadar dia di penjara dan nanti ada tempat dia bebas berbuat apa saja, dia bersabar. Jemaah, melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Meninggalkan yang haram butuh kesabaran. Musibah yang datang silih berganti butuh kesabaran. Maka minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita dapat masuk ke bulan yang pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita dapat meraih itu, sedangkan dunia kita akan tinggalkan selama-lamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ahibati fillah, berulang kali Allah memanggil kita dalam Al-Quran, dan Allah turunkan Al-Quran untuk kebaikan kita. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah mengatakan, Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk membuatmu menderita. Tidak. Itu hanya peringatan bagi orang-orang yang takut dengan azab Allah Azza wa Jalla, takut dengan kehidupan setelah kematian. Dan ternyata Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Rasulullah SAW, bagaimana beliau tadarus bersama Jibril di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian para sahabatnya memakmurkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Terserah. Allah nggak butuh kita membaca Al-Quran. Engkau mau sholat tarawih, engkau mau puasa, engkau nggak mau puasa, tapi kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa berpaling dari Al-Quran Al-Azim, tidak mau membacanya, mengkajinya, mengamalkannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah sudah buat keputusan, dan keputusan Allah tidak berubah. Maka kata Allah, bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang melarat, sengsara, walaupun bergelimang harta. Kita tahu di masa sekarang ini, kenapa banyak obat-obatan yang dibuat oleh manusia untuk menenangkan jiwa manusia. Nggak tenang mereka, coba. Nggak bakalan tenang manusia kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah turunkan kalamullah, engkau baca tuh, engkau amalkan. Tapi yang berpaling dan tidak mau, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat. Tatkala manusia keluar dari kuburnya, dapat melihat orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah buta. Dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma
Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitha. Iya, engkau dulu waktu hidup di dunia datang kepadamu peringatan-peringatan kami, ayat-ayat kami, tapi engkau lupakan, engkau berpaling darinya. Maka hari ini engkau dilupakan. Ahibati fillah, kita dikasih pendengaran sama Allah Azza wa Jalla. Kita dikasih akal, tolong yang didengar dipikirkan bersama, dihayati, ditadaburi. Karena cepat atau lambat semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.